Saat tubuhku kaku diicu, suamiku datang menggenggam tangan gundiknya. Dia berbisik, kalau dia mati, rumah mewah dan hartanya milik kita. Senyum najis mereka merekah, mengira kesadaranku hilang. Padahal, aku mendengar semuanya. Dendam ini akan kubayar tunai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Bunyi bip yang monoton dari mesin monitor jantung menjadi satu-satunya penanda waktu di ruangan itu. Dingin. Hanya itu yang bisa dirasakan oleh sekujur tubuh Sarah. Rasanya seolah-olah darah di dalam venanya telah berubah menjadi es, membekukan setiap gerakan, menahan setiap teriakan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Matanya terpejam rapat, kelopak matanya terasa seberat beton, menolak untuk terbuka meski otaknya berteriak meminta cahaya. Dia sadar, itu adalah siksaan terberatnya. Sarah bisa mendengar desing halus pendingin ruangan, bunyi tetesan cairan infus yang mengalir lambat menuju pembuluh darahnya, dan langkah kaki sepatu sol karet yang berdecit di lantai linoleum di luar ruangan. Dokter mendiagnosisnya dengan gagal organ misterius, sebuah kondisi yang membuatnya jatuh dalam keadaan koma secara fisik, namun secara neurologis, dia terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Pintu geser otomatis terbuka dengan suara mendesis pelan. Aroma parfum mahal yang sangat familiar menyerbu masuk, bercampur dengan aroma floral yang manis dan menyengat, aroma yang bukan miliknya. Dia masih belum sadar. Suara itu berat, maskulin, suara yang dulu selalu menjadi tempat Sarah pulang. Donnie, suaminya. Belum, sayang. Dokter bilang kondisinya makin menurun. Sahut suara wanita lain. Suara itu renyah, manja, dan penuh kepalsuan. Fina, sahabatnya sejak kuliah. Wanita yang Sarah percaya menjaga rahasia-rahasianya, kini berdiri di sana, bergandengan tangan dengan suaminya. Sarah merasakan sentuhan tangan di keningnya. Tangan Donnie. Dulu, sentuhan itu memberikan kehangatan dan rasa aman. Sekarang, kulit Sarah merinding jijik, seolah disentuh oleh binatang melata yang berlendir, namun dia tidak bisa menepisnya. Dia tidak bisa bergerak 1 milimeter pun. Kasihan sekali istriku, ujar Donnie. Nada suaranya dibuat-buat sedih. Namun getaran di baliknya terdengar tidak sabar. Jari-jari Donnie membelai rambut Sarah perlahan. Sebuah gestur yang bagi orang luar terlihat penuh kasih sayang, tetapi bagi Sarah terasa seperti ancaman. Donnie menundukkan wajahnya, mendekat ke telinga Sarah. Napas hangatnya menerpa kulit pipi Sarah yang pucat. Lalu, bisikan itu terdengar. Bisikan yang menghancurkan sisa-sisa cinta yang mungkin masih tertinggal di sudut hati Sarah. Kalau dia sudah mati, semuanya milik kita. Kata-kata itu menghunjam jantung Sarah lebih sakit daripada jarum suntik manapun. Otaknya berputar, mencerna pengkhianatan ganda yang terjadi tepat di depan hidungnya. Donnie dan Fina, suami dan sahabat. Mereka bukan sedang berduka, mereka sedang menunggu kemenangannya. Fina terkikik pelan. Suara tawanya terdengar seperti gesekan pisau di piring kaca. Aku tidak sabar, sayang. Rumah pintarnya, asetnya, deposito, semuanya. Villa Eclipse itu, akhirnya aku yang akan jadi nyonyanya, bukan si arsitek aku ini. SSST, pelankan suaramu, tegur Donnie, meski nada suaranya sendiri terdengar geli. Kita harus tetap terlihat sedih di depan staf rumah sakit. Jangan sampai ada yang curiga saat pengalihan hak waris nanti. Tenang saja, dia tidak akan bangun lagi. Lihat dia, sudah seperti mayat hidup, cibir Fina. Sarah bisa merasakan jari telunjuk Fina menekan-nekan lengan atasnya dengan kasar, seolah memeriksa kualitas daging di pasar. Amarah membara di dada Sarah, panas dan meledak-ledak, kontras dengan dinginnya ruangan icu. Dia ingin bangkit, menjambak rambut Fina, menampar wajah Donnie, dan meneriakkan sumpah serapah. Tapi tubuhnya tetap diam, kaku seperti patung. Air mata tertahan di kelenjar yang tidak berfungsi. Dia dipaksa menjadi penonton di teater kematiannya sendiri. Tiba-tiba, pintu ruangan kembali terbuka. Langkah kaki tegas dan cepat mendekat. Maaf, Pak, Bu. Jam besuk untuk pasien kritis sudah habis.
Dan tolong jangan terlalu dekat dengan pasien. Dia butuh oksigen yang steril. Suara Suster Maya memecah momen kemenangan licik mereka. Suster Maya adalah perawat senior yang sejak awal merawat Sarah. Instingnya tajam, dan matanya yang terlatih bisa melihat bahasa tubuh yang tidak wajar. Doni segera menarik tangannya, menegakkan tubuh, dan memasang wajah sendu yang sudah dilatihnya. Maaf suster. Kami hanya terlalu sedih melihat kondisi Sarah. Saya suaminya. Saya hanya ingin memberikan dukungan moral. Suster Maya berjalan mendekat untuk memeriksa infus Sarah. Dia menatap tajam ke arah Doni, lalu beralih ke Vina yang berdiri terlalu rapat dengan Doni untuk ukuran, sahabat istri. Tatapan Suster Maya dingin dan menyelidik. Dukungan moral itu baik, Pak, kata Suster Maya sambil mencatat sesuatu di papan klipnya tanpa menoleh. Tapi pasien dalam kondisi koma seringkali masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang diucapkan. Karma juga punya pendengaran yang sangat tajam, sama seperti pasien. Wajah Vina memucat seketika. Doni terbatuk kecil. Salah tingkah. Ya tentu saja. Kami hanya berdoa. Ayo, Vina, kita tunggu di luar. Mereka berdua bergegas keluar seperti tikus yang kepergok mencuri keju. Suster Maya menatap punggung mereka dengan tatapan jijik. Dia menghela napas panjang, lalu menatap wajah Sarah yang damai namun pucat. Jangan khawatir, Bu Sarah, bisik Suster Maya lembut sambil merapikan selimut Sarah. Saya tahu apa yang saya lihat. Orang jahat tidak akan menang semudah itu. Setelah memastikan kondisi Sarah stabil, Suster Maya melangkah keluar ruangan. Namun, dia tidak menuju pos perawat. Dia berbelok ke lorong sepi dan mengeluarkan ponselnya. Jarinya dengan cepat mendial sebuah nomor yang tersimpan dengan nama, Dr. Adrian. Halo, Dok? Ini Maya. Rencana B harus segera dilakukan. Mereka semakin tidak sabar. Situasinya sudah tidak aman untuk Sarah di sini. Ucap Maya dengan suara rendah namun mendesak. Di dalam ruang ICU yang kembali sunyi, keajaiban kecil terjadi. Begitu pintu tertutup rapat dan keheningan menyelimuti, kelopak mata Sarah bergetar. Bukan gerakan refleks otot semata. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Tidak ada tatapan kosong layaknya pasien kerusakan otak. Mata itu tajam, jernih, dan basah. Setetes air mata lolos dari sudut matanya, mengalir turun melewati pelipis dan jatuh ke bantal. Itu bukan air mata kesedihan lagi. Itu adalah air mata ikrar. Sarah menggerakkan bola matanya ke sudut atas ruangan. Di sana, sebuah kamera CCTV kecil dengan lampu indikator merah berkedip pelan. Bip, bip. Seolah menyapanya. Kamera itu bukan CCTV rumah sakit biasa. Itu adalah satu-satunya mata yang dia retas melalui implan saraf yang dia kembangkan bersama Adrian. Sebuah rahasia yang bahkan Doni tidak tahu. Dia melihat dirinya sendiri dari sudut pandang kamera itu. Lemah, tapi hidup. Aku tidak akan mati, batin Sarah. Suaranya menggema keras di kepalanya sendiri. Kalian menginginkan hartaku? Menginginkan rumahku? Ambillah. Masuklah ke dalam perut Villa Eclipsa. Dan akan kupastikan, kalian tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Mata Sarah kembali terpejam saat dia mendengar langkah kaki lain mendekat. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit ikut bersekongkol untuk menyembunyikan kejahatan, atau mungkin, menyelamatkan seorang korban. Rumah sakit sedang sibuk-sibuknya karena kecelakaan beruntun di jalan tol, menciptakan kekacauan yang sempurna bagi Dr. Adrian untuk beraksi. Adrian, mantan kekasih Sarah yang kini menjadi dokter spesialis saraf terbaik di kota itu, masuk ke ruang ICU dengan langkah terburu-buru namun penuh perhitungan. Dia membawa sebuah spuit berisi cairan bening. Itu bukan racun, melainkan senyawa kimia eksperimental yang mampu menurunkan detak jantung hingga ke titik yang hampir tidak terdeteksi oleh mesin konvensional, meniru kondisi henti jantung total selama beberapa jam. Maafkan aku, Sarah. Ini akan terasa sakit sebentar, bisik Adrian. Dia menyuntikkan cairan itu ke selang infus. Dalam hitungan detik, monitor jantung mulai berbunyi tidak beraturan. Bip, bip, bip. Garis hijau di layar menjadi datar. Alarm kode biru berbunyi. Suster Maya, yang sudah bersiap,
berlari masuk dengan tim resusitasi. Mereka melakukan sandiwara medis dengan sangat meyakinkan. Adrian memimpin resusitasi, menekan dada Sarah, memberikan perintah, hingga akhirnya, dia melihat jam dinding. Waktu kematian, pukul 23.45. Ucap Adrian dengan nada datar. Dia menatap Suster Maya dan mengangguk kecil. Doni dan Vina dipanggil 15 menit kemudian. Saat Adrian menyampaikan kabar duka itu, Doni langsung merosot ke lantai, menangis meraung-raung. Aktingnya luar biasa, layak mendapatkan piala. Vina memeluknya, bahunya berguncang karena isak tangis palsu, sementara matanya melirik ke arah Adrian, mencari konfirmasi. Kami ingin melihat jenazahnya, Dok. Isak Doni, mencoba berdiri. Adrian menahan bahu Doni dengan tegas. Maaf, Pak Doni. Sesuai protokol untuk kasus gagal organ dengan indikasi virus langka yang dialami Bu Sarah, jenazah harus segera dimasukkan ke kantong isolasi dan peti tertutup. Ini demi keselamatan Bapak dan semua orang. Kami tidak bisa mengambil risiko penularan. Doni tampak ragu sejenak, tapi ketakutan akan penyakit, dan rasa lega karena tidak perlu melihat wajah istri yang dikhianatinya, membuatnya mengangguk cepat. Lakukan yang terbaik, Dok. Lakukan prosedurnya. Malam itu juga, peti mati tersegel dibawa keluar. Namun, tubuh Sarah tidak ada di dalamnya. Tubuh Sarah telah dipindahkan lewat pintu kargo belakang oleh Suster Maya dan 2 orang kepercayaan Adrian, masuk ke dalam ambulans pribadi yang membawanya ke fasilitas medis rahasia milik Adrian di pinggiran kota. 2 hari kemudian, pemakaman dilangsungkan. Langit pemakaman berwarna abu-abu pekat. Puluhan pelayat dengan pakaian hitam berdiri mengelilingi liang lahat. Doni berdiri paling depan, mengenakan kacamata hitam untuk menutupi matanya yang sebenarnya tidak bengkak sama sekali. Vina berdiri di sampingnya, memegang lengan Doni erat-erat, berlagak sebagai sahabat yang setia menopang duda yang berduka. Dia wanita yang hebat, ucap seorang kolega arsitek Sarah sambil menyalami Doni. Benar, aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpanya. Jawab Doni dengan suara serak yang dibuat-buat. Begitu tanah merah menutup peti mati kosong itu, dan para pelayat mulai bubar, aura Doni berubah total. Dia membuka kacamata hitamnya, menatap nisan bertuliskan Sarah Andini, dan senyum tipis terbit di bibirnya. Akhirnya, bisiknya, mobil sudah siap, sayang. Vina berbisik di belakangnya. Kita pulang. Ke rumah kita. Kata, kita, diucapkan dengan penekanan penuh kemenangan. Tanpa menoleh lagi ke makam istrinya, Doni menggandeng Vina menuju mobil mewah mereka. Tujuan mereka satu, Villa Eclipsa. Villa Eclipsa bukan sekadar rumah. Itu adalah masterpiece Sarah. Terletak di tebing yang menghadap ke laut, bangunan itu didominasi oleh kaca pintar, beton ekspos, dan baja hitam. Rumah itu indah, futuristik, dan mengintimidasi. Tidak ada kunci manual di rumah itu. Semuanya dikendalikan oleh sistem AI, kecerdasan buatan, bernama Eclipsa yang dirancang sendiri oleh Sarah. Mobil Doni berhenti di depan gerbang baja yang menjulang tinggi. Sensor memindai plat nomor mobil. Selamat datang, Tuan Doni. Suara sistem rumah terdengar halus dan sopan dari speaker gerbang. Gerbang terbuka otomatis. Dengar itu. Doni tertawa lepas. Rasa kemenangannya membuncah. Dia menyambut tuan barunya. Mereka masuk ke dalam rumah dengan penuh euforia. Vina berlari ke ruang tengah, berputar-putar menikmati kemewahan interior yang selama ini hanya bisa dia lihat saat bertamu. Sofa kulit Italia, lampu gantung kristal minimalis, dan pemandangan laut lepas yang menakjubkan dari dinding kaca raksasa. Ini gila, Don. Ini semua milik kita sekarang, seru Vina, melemparkan tasnya ke sembarang arah. Dia mengambil vas bunga kristal mahal milik Sarah dan memindahnya seenaknya. Barang-barang rongsokan selera Sarah ini harus kita ganti semua. Terlalu kaku. Aku mau yang lebih berwarna. Lakukan sesukamu. Sayang, uang asuransi akan cair minggu depan. Kita bisa merenovasi apa saja. Jawab Doni sambil membuka kancing kemejanya dan menuang wine dari bar pribadi Sarah. Mereka tidak sadar. Di setiap sudut ruangan, di balik sensor asap, di sela-sela ornamen lampu, lensa kamera mikro sedang merekam setiap gerak-gerik mereka.
Mikrofon sensitif menangkap setiap kata. Setiap tawa, dan setiap rencana busuk mereka. Jauh dari sana, di sebuah ruangan steril yang diterangi cahaya biru dari deretan monitor, Sarah duduk di kursi roda. Selang infus masih menempel di tangannya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menyala terang. Di depannya, tablet canggih menampilkan siaran langsung dari Villa Eclipsa. Dia melihat Doni menyesap wine favoritnya. Dia melihat Vina mengangkat kaki ke atas meja kopi marmer yang dia pesan khusus dari Italia. Sarah tidak marah. Kemarahannya sudah melampaui batas emosi manusia biasa dan berubah menjadi kalkulasi dingin. Dia adalah arsitek jenius yang merancang setiap inci dari Villa Eclipsa. Dia tahu di mana letak setiap kabel, setiap pipa gas, setiap kunci digital. Dan yang lebih penting, dia memegang kode akses God Mode, akses administrator tertinggi yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jari-jari Sarah yang kurus menari di atas layar tablet. Dia mengetikkan baris kode perintah pertama. Di layar monitor, status sistem rumah berubah dari standby menjadi active surveillance. Nikmatilah selagi bisa, Mas, gumam Sarah pelan. Suaranya serak karena lama tidak digunakan. Kalian pikir kalian pindah ke istana. Kalian salah. Kalian baru saja masuk ke dalam penjara kaca. Di Villa Eclipsa, lampu ruang tengah berkedip sekali. Sangat cepat, hampir tidak terlihat. Doni mendongak sebentar, mengira itu hanya fluktuasi listrik biasa, lalu kembali mencium Vina. Mereka tidak tahu, rumah itu baru saja bangun dari tidurnya. Dan rumah itu tidak suka pada tamu yang tidak diundang. Minggu pertama di Villa Eclipsa berjalan dengan nuansa yang aneh bagi pasangan baru itu. Di permukaan, Doni dan Vina tampak seperti raja dan ratu yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan kecil. Mereka menikmati sarapan di balkon yang menghadap ke laut, tidur di kasur seharga puluhan juta rupiah, dan meminum koleksi anggur tua milik Sarah. Namun, di balik tawa kemenangan mereka, ada ketidaknyamanan yang merayap perlahan, seperti lumut yang tumbuh di dinding batu. Rumah itu terasa hidup. Vina adalah orang pertama yang merasakannya. Siang itu, dia sedang sibuk menyingkirkan jejak-jejak Sarah dari ruang kerja utama. Dia menurunkan lukisan abstrak karya seniman favorit Sarah dan berencana menggantinya dengan foto besar dirinya dan Doni. Rumah ini terlalu kaku, gumam Vina pada dirinya sendiri. Dia meletakkan lukisan itu di lantai dengan kasar. Terlalu banyak warna abu-abu. Aku butuh sesuatu yang lebih cerah. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Suhu yang sebelumnya diatur nyaman di angka 24 derajat Celcius, mendadak turun drastis. Bukan penurunan bertahap, melainkan hantaman dingin yang instan. Vina tersentak. Bulu kuduk di lengannya berdiri seketika. Rasanya seperti pintu lemari pendingin raksasa baru saja dibuka tepat di depan wajahnya. Napasnya mulai mengeluarkan uap putih tipis. Vina memeluk tubuhnya sendiri, menggosok-gosok lengan atasnya. Sistem. Hello, kenapa dingin sekali? Teriaknya ke arah panel kontrol di dinding. Panel itu menyala, menampilkan angka digital, 24 derajat Celcius, suhu normal. Normal apanya? Ini seperti kutub utara. Umpat Vina. Dia mencoba menyentuh layar sentuh panel itu, tapi jarinya yang gemetar tidak direspon oleh sistem. Layar itu tampak beku. Vina berlari keluar ruangan menuju lorong, mencari kehangatan. Namun, begitu dia melangkah keluar ambang pintu, udara kembali normal. Hangat dan nyaman. Dia menoleh ke belakang, menatap ruang kerja yang kini terasa gelap dan mengancam. Saat itulah Doni berjalan menaiki tangga dengan wajah merah padam dan keringat bercucuran. Kemejanya basah di bagian punggung. Gila, kenapa panas sekali di bawah? Keluh Doni sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan berkas dokumen. Aku sudah set AC ke suhu terendah,
Tapi rasanya seperti oven. Apa sistemnya rusak? Vina menatap suaminya dengan bingung. Panas? Di sini justru seperti kamar mayat. Don. Aku sampai menggigil. Doni mengerutkan kening. Jangan mengada-ada. Vina. AC sentral rumah ini harganya ratusan juta. Tidak mungkin rusak secepat ini. Doni berjalan melewati Vina, masuk ke ruang kerja yang baru saja ditinggalkan Vina. Ah, di sini enak. Sejuk, kata Doni, menikmati sisa hawa dingin yang bagi Vina terasa menyakitkan tadi. Mungkin kau yang sedang tidak enak badan. Sayang, efek kelelahan pasca pemakaman. Mungkin. Vina terdiam. Dia yakin dia tidak sakit. Tapi dia memilih diam. Tidak ingin merusak mood Doni. Namun, perasaan diawasi mulai muncul. Sejak saat itu, Vina merasa setiap sudut ruangan memiliki mata. Malam harinya, teror itu meningkat. Pukul 3 pagi. Waktu yang sering disebut sebagai jam hantu. Keheningan kamar tidur utama pecah oleh dentuman musik yang memekakan telinga. Smart speaker di setiap sudut kamar menyala serentak dengan volume maksimal. Lagu itu adalah lagu pernikahan Sarah dan Doni 5 tahun lalu. Sebuah balada piano yang melankolis, namun diputar dengan volume yang begitu keras hingga bassnya menggetarkan kaca jendela. Suara penyanyi wanita yang meratap tentang cinta abadi terdengar menyakitkan di telinga. Astaga! Doni terlonjak bangun. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Apa-apaan ini? Vina menjerit sambil menutup telinganya dengan bantal. Matikan! Doni, matikan! Sistem! Matikan musik. Stop, teriak Doni. Urat lehernya menonjol. Sistem tidak merespon. Musik terus mengalun, mencapai bagian chorus yang tinggi. Doni melompat dari tempat tidur, meraba-raba dinding dalam kegelapan untuk mencari saklar manual atau mencabut kabel speaker. Tapi speaker itu tertanam di dalam plafon dan dinding, mustahil dicabut. 1 menit penuh mereka disiksa oleh lagu kenangan itu. Lalu, secepat ia mulai, musik itu berhenti. Hening. Hanya terdengar napas memburu Doni dan isak tangis kaget Vina. Korsleting, gumam Doni, mencoba meyakinkan dirinya sendiri meski tangannya gemetar. Pasti ada glitch di sistem pemrogramannya. Sarah, dia pasti mengatur alarm bodoh ini sebelum dia sakit. Jam 3 pagi, Don. Suara Vina bergetar. Siapa yang menyetel lagu pernikahan di jam segini? Doni tidak menjawab. Dia kembali berbaring, menarik selimut sampai ke dada, memunggungi Vina. Dia marah, tapi ada sedikit rasa takut yang dia sembunyikan. Dia ingat betul, Sarah tidak pernah menyukai lagu itu diputar keras-keras. Keesokan harinya, gangguan itu beralih ke visual. Lampu-lampu di lorong panjang yang menghubungkan kamar tidur dengan dapur mulai bertingkah. Lampu LED tanam di lantai berkedip dengan pola yang aneh. 3 kedipan pendek. 3 kedipan panjang. 3 kedipan pendek. Vina sedang berjalan membawa segelas air ketika dia menyadarinya. Dia berhenti, memperhatikan pola itu. Kelap-kelip, kelap-kelip, kelap-kelip. Doni, lihat lampunya. Panggil Vina. Doni yang sedang duduk di sofa ruang tengah menoleh malas. Kenapa lagi? Bohlam mau putus. Bukan polanya aneh. Seperti kode. Kata Vina ragu-ragu. Itu namanya tegangan tidak stabil. Vina, jangan parno. Sergah Doni, meski matanya menyipit memperhatikan kedipan itu. Dia tahu itu kode Morse untuk SOS. Dulu saat pacaran, Sarah pernah mengajarkannya iseng-iseng saat mereka camping. Rasa dingin merambat di punggung Doni. Tidak mungkin, pikirnya. Sarah sudah mati. Ini cuma kebetulan. Malam itu, Vina mengalami kejadian yang membuatnya hampir gila. Dia sedang mencuci muka di wastafel kamar mandi yang mewah. Dinding kamar mandi itu dilapisi cermin besar dari ujung ke ujung. Vina membasuh wajahnya, memejamkan mata saat sabun berbusa di kulitnya. Suara keran air yang mengalir mengisi keheningan. Saat dia meraba handuk dan mengeringkan wajahnya, dia membuka mata dan menatap cermin. Untuk sepersekian detik, dia melihatnya. Di pantulan cermin, tepat di belakang bahu kirinya, berdiri sosok wanita dengan gaun tidur putih panjang.
Rambutnya tergerai berantakan menutupi sebagian wajah. Vina membelalak, menjerit histeris, dan berbalik badan secepat kilat. Kosong. Hanya ada batu marmer yang kosong dan handuk yang tergantung rapi. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Jantung Vina berdetak begitu kencang hingga dadanya sakit. Dia menoleh kembali ke cermin. Hanya ada pantulan dirinya sendiri, wajah pucat, mata melotot, dan sisa sabun di dagu. Vina? Ada apa? Doni menggedor pintu kamar mandi. Vina membuka pintu dengan tangan gemetar. Langsung menghambur ke pelukan Doni. Aku melihatnya. Aku melihat dia. Don. Di cermin. Siapa? Melihat siapa? Sarah. Dia berdiri di belakangku. Doni mencengkeram bahu Vina, mengguncangnya sedikit. Sadar. Vina. Sarah sudah dikubur. Kamu cuma halusinasi karena kurang tidur dan kebanyakan nonton film horor. Jangan mulai gila, oke? Kita baru saja mendapatkan semua ini. Vina mengangguk lemah, tapi matanya terus melirik ke arah cermin dengan ketakutan. Dia tahu apa yang dia lihat. Itu bukan imajinasi. Tatapan di cermin itu terlalu nyata, terlalu penuh kebencian. Jauh di tempat persembunyiannya, Sarah menyesap teh hangat sambil melihat layar tabletnya. Dia baru saja mematikan proyeksi hologram low resolution di kamar mandi Villa Eclipsa. Sebuah seringai tipis terukir di wajahnya. Baru permulaan, Vina, bisik Sarah. Simpan jeritanmu. Kau akan membutuhkannya nanti. Jika minggu pertama adalah teror bagi indera mereka, minggu kedua adalah serangan langsung terhadap ego dan kehidupan mereka. Sarah tidak lagi sekadar bermain-main dengan lampu dan suhu. Dia mulai menghancurkan fondasi yang membuat Doni dan Vina merasa superior. Pagi itu dimulai dengan kekacauan bagi Doni. Dia memiliki jadwal presentasi tender proyek pembangunan jembatan senilai miliaran rupiah. Ini adalah proyek pertamanya sebagai pemilik tunggal firma arsitektur setelah kematian Sarah. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan sekadar suami yang mendompleng nama besar istrinya. Doni sudah menyiapkan materi presentasi selama berhari-hari. File presentasi itu tersimpan aman di cloud pribadinya yang terhubung dengan laptop kerja. Dengan percaya diri, dia mengenakan setelan jas termahalnya, mencium pipi Vina, dan berangkat ke kantor klien. Di ruang rapat yang megah, di hadapan para direksi perusahaan klien, Doni menyambungkan laptopnya ke proyektor. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan desain revolusioner yang efisien dan estetis. Ucap Doni penuh percaya diri. Dia menekan tombol enter untuk membuka slide pertama. Alih-alih gambar desain jembatan futuristik, layar proyektor raksasa itu menampilkan sebuah foto resolusi tinggi yang sangat jelas. Itu adalah foto hasil USG kandungan. Hening. Ruangan rapat itu menjadi sunyi senyap. Doni terbelalak. Bingung. Dia mencoba menekan tombol next, berharap itu hanya kesalahan teknis satu slide. Slide kedua muncul. Itu bukan gambar jembatan. Itu adalah foto selfie mesra Doni dan Vina di ranjang, tertanggal 6 bulan lalu, saat Sarah masih sehat walafiat. Di bawah foto itu tertulis caption besar berwarna merah. Menunggu istri sah mati biar bisa foya-foya. Wajah Doni pucat pasi. Darah seolah lenyap dari kepalanya. Pak Doni. Suara CEO klien terdengar dingin dan tajam. Apa maksud dari presentasi ini? Anda sedang memamerkan perselingkuhan Anda di forum bisnis. Bukan ini virus. Laptop saya diretas. Doni panik. Tangannya gemetar hebat saat mencoba mencabut kabel proyektor. Tapi kabel itu macet seolah terkunci. Cukup. Potong sang CEO. Dia berdiri, membereskan berkasnya. Kami mencari arsitek yang profesional dan berintegritas. Bukan seseorang yang hidupnya penuh skandal menjijikan seperti ini. Kami membatalkan kerjasama ini. Silakan keluar. Doni diusir dari gedung itu dengan rasa malu yang tak tertahankan. Ponselnya berdering tak henti-hentinya. Bos besarnya di kantor pusat menelepon, memaki-maki karena berita tentang presentasi kacau itu sudah menyebar di grup WhatsApp Asosiasi Arsitek. Kau tamat, Doni. Jangan berani-berani injakan kaki di kantor lagi. Teriak bosnya sebelum memutus sambungan. Doni membanting setir mobilnya di jalanan, berteriak frustrasi.
Dia tidak tahu bagaimana file itu bisa ada di sana. Hanya dia yang tahu password cloud. Kecuali tapi itu tidak mungkin. Sementara itu, di Villa Eclipsa, Vina sedang menghadapi nerakanya sendiri. Vina sangat bangga dengan kecantikannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kamar mandi untuk perawatan tubuh. Siang itu, dia berniat mandi santai di shower pintar yang bisa mengatur komposisi mineral air. Sistem, mode spa relaksasi, perintah Vina. Air hangat mulai mengucur. Vina melangkah masuk ke bawah pancuran, memejamkan mata menikmati guyuran air. Namun, beberapa detik kemudian, kulitnya mulai terasa perih. Rasa gatal yang hebat menjalar di seluruh tubuhnya, diikuti sensasi panas seperti terbakar. Aduh, panas! Jerit Vina. Dia melompat keluar dari shower. Dia berlari ke cermin. Kulitnya yang putih mulus kini memerah bengkak, penuh dengan ruam-ruam mengerikan. Wajahnya terlihat seperti habis disengat ratusan lebah. Ternyata, sistem rumah telah mengubah takaran klorin dan campuran sabun otomatis ke level yang sangat tinggi, dicampur dengan esens peppermint konsentrat yang sifatnya iritatif bagi kulit sensitif. Mukaku, badanku. Vina menangis histeris melihat pantulannya. Dia mencoba membilas dengan air wastafel, tapi rasa perih itu tidak hilang. Belum selesai dengan penderitaan kulitnya, Vina berjalan tertatih ke dapur untuk mencari air dingin. Dia melihat blender miliknya menyala sendiri, berisi cairan kental berwarna merah pekat. Baunya aneh, harum, tapi bukan bau buah. Vina mendekat, mematikan blender, dan membuka tutupnya. Bau itu menyengat hidungnya. Itu adalah bau lilin dan parfum mahal. Vina mengenali bau itu. Dia berlari ke kamarnya, membuka laci riasnya. Kosong. Koleksi lipstik limited edition miliknya, yang harganya jutaan rupiah per buah, telah hilang semua. Dia kembali berlari ke dapur dan menatap cairan merah di dalam blender dengan horor. Seseorang, atau sesuatu, telah memasukkan semua lipstik mahalnya ke dalam blender dan menghancurkannya menjadi bubur merah yang menjijikan. Siapa yang melakukan ini? Teriak Vina. Suaranya parau karena tangis. Dia melempar blender itu ke lantai hingga pecah berantakan. Cairan merah muncrat kemana-mana. Tampak seperti darah segar di lantai dapur yang putih bersih. Saat Doni pulang dengan wajah kusut dan dasi miring, dia menemukan Vina sedang meringkuk di sofa. Wajahnya bengkak merah dan penuh ruam. Astaga! Vina! Kamu kenapa? Tanya Doni kaget. Sejenak melupakan masalah pemecatannya. Rumah ini membenciku. Don! Isak Vina. Lihat mukaku. Airnya meracuniku. Lipstikku di blender. Baju-bajuku di lemari, semuanya terpotong-potong. Doni terdiam. Dia baru saja kehilangan karirnya karena sabotase digital. Dan sekarang Vina diserang secara fisik di dalam rumah. Ini bukan hantu, kata Doni pelan. Matanya menatap tajam ke sekeliling ruangan, ke arah lensa kamera CCTV yang tampak mati. Hantu tidak bisa meretas laptop. Hantu tidak bisa memblender lipstik. Lalu siapa? Vina menatap Doni dengan mata ketakutan. Jangan bilang ada orang yang menyusup ke sini. Seseorang sedang bermain-main dengan kita. Geram Doni. Dia berjalan ke tengah ruangan, menengadah menatap langit-langit. Siapapun kau, keluar. Kau pikir aku takut? Tidak ada jawaban. Hanya suara desing AC yang halus. Di tempat persembunyiannya, Sarah sedang menikmati makan siangnya. Sepotong salmon panggang dan jus sayuran hijau untuk pemulihan ototnya yang mulai kuat. Dia menatap layar monitor yang menampilkan Doni yang sedang berteriak-teriak seperti orang gila. Bagus. Doni, gunakan otakmu. Gumam Sarah dingin. Tapi sayangnya, kau terlambat menyadarinya. Dan kau, Vina, ruam itu akan hilang dalam seminggu,
tapi rasa tidak aman itu akan bertahan selamanya. Sarah mengetikkan perintah baru di tabletnya. Sudah waktunya untuk meningkatkan permainan. Sudah waktunya untuk membuat mereka saling memangsa. Tahap paranoia dimulai. Ucap Sarah sambil menekan tombol eksekute. Matahari terbenam di ufuk barat, melemparkan bayangan panjang yang menyeramkan ke dalam ruang tengah Villa Eclipsa. Namun, keindahan senja itu sama sekali tidak bisa dinikmati oleh dua penghuninya. Atmosfer di dalam rumah mewah itu lebih dingin dan lebih tegang daripada udara di luar. Donnie duduk di sofa kulit, menatap layar ponselnya dengan mata merah dan lingkaran hitam yang semakin jelas di bawah kelopak matanya. Sejak dipecat secara memalukan kemarin, dia tidak tidur. Dia menghabiskan waktunya menenggak whisky dan mencoba mencari tahu siapa yang meretas laptopnya. Rasa curiga mulai menggerogoti kewarasannya. Dia yakin ini ulah manusia, bukan hantu. Dan jika ini ulah manusia, pelakunya pasti seseorang yang punya akses, seseorang yang dekat. Di sudut lain rumah, Vina berada di dapur, mencoba mengompres wajahnya yang masih bengkak dengan es batu. Dia menghindari cermin. Dia takut melihat wajahnya sendiri, dan lebih takut lagi melihat bayangan Sarah yang mungkin muncul di belakangnya. Ting! Ponsel Donnie berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Awalnya Donnie ingin mengabaikannya, mengira itu dari penagih hutang atau wartawan yang ingin meliput skandalnya. Tapi judul pesan itu membuatnya membeku. Kebenaran tentang gundikmu. Dengan tangan gemetar, Donnie membuka pesan itu. Isinya adalah serangkaian foto. Foto-foto itu menampilkan Vina, atau setidaknya seseorang yang sangat mirip Vina, sedang makan malam mesra dengan seorang pria tua kaya di sebuah restoran eksklusif. Tanggal yang tertera di foto itu adalah 2 hari yang lalu, saat Vina pamit pergi ke salon. Ada juga tangkapan layar percakapan chat yang seolah-olah berasal dari HP Vina kepada pria itu. Sabar ya, Mas. Si Donnie bodoh itu cuma batu loncatan. Begitu aku dapat bagian dari penjualan villa, aku akan tinggalkan dia. Darah naik ke kepala Donnie. Urat-urat di pelipisnya berdenyut kencang. Dia meremas ponselnya begitu kuat hingga layarnya retak. Tentu saja itu palsu, hasil rekayasa deepfake dan manipulasi data yang dikerjakan Sarah dalam hitungan menit. Tapi bagi Donnie yang sedang dalam kondisi mental tidak stabil, itu terlihat 100% nyata. Dasar wanita ular, geram Donnie. Aku sudah mengorbankan istriku demi dia, dan ini balasannya. Sementara itu, di dapur, Vina sedang menuang air ke gelas. Suasana dapur sunyi, hanya ada suara dengungan lemari es. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara. Bukan suara keras, melainkan bisikan. Sangat dekat, seolah ada orang yang menempelkan bibir tepat di telinga kanannya. Dia itu cuma beban. Gadis bodoh yang tidak tahu diri. Vina tersentak, menjatuhkan gelasnya hingga pecah berkeping-keping. Dia berputar cepat, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Begitu warisan Sarah cair, aku akan membuangnya ke jalanan. Siapa yang butuh wanita berwajah rusak seperti dia? Itu suara Donnie. Vina yakin sekali itu suara Donnie. Intonasinya, cara dia mengucapkan kata-kata, semuanya persis Donnie. Vina tidak tahu bahwa Sarah menggunakan teknologi hyperdirectional sound, speaker canggih yang tertanam di dinding dapur yang bisa menembakkan gelombang suara ke satu titik fokus spesifik. Hanya orang yang berdiri di titik itu yang bisa mendengarnya, sementara orang di jarak 2 meter tidak akan mendengar apa-apa. Kurang ajar, teriak Vina. Wajahnya yang bengkak memerah karena amarah yang meledak. Dia merasa dikhianati. Dia pikir Donnie mencintainya. Tapi ternyata dia hanya dianggap alat. Vina menyambar pisau buah dari meja dapur dan berlari ke ruang tengah. Donnie baru saja berdiri, berniat melabrak Vina soal foto perselingkuhan itu. Mereka bertemu di tengah ruangan, di bawah lampu gantung kristal yang megah, dengan napas sama-sama memburu dan mata menyalang penuh kebencian. Kau! Bentak Donnie sambil mengacungkan ponselnya. Dasar pelacur murahan. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku kehilangan reputasiku, dan kau malah berencana meninggalkanku dengan lelaki tua bangka. Vina ternganga sejenak, bingung dengan tuduhan itu, tapi kemarahannya sendiri lebih dominan. Apa kau bilang? Kau yang bajingan. Aku dengar semuanya. Don.
Kau bilang aku cuma beban? Kau mau membuangku setelah dapat uangnya? Hah? Jangan memutarbalikkan fakta. Doni melempar ponselnya ke sofa. Lihat itu. Bukti chatmu dengan selingkuhanmu. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak pernah selingkuh, jerit Vina histeris. Dia maju selangkah, menodongkan pisau buah itu ke arah Doni. Kau yang gila. Kau sama sakit jiwanya dengan istrimu yang mati itu. Kau membunuh Sarah pelan-pelan, dan sekarang kau mau menyingkirkan aku juga. Doni mundur selangkah melihat pisau di tangan Vina. Tawa sinis keluar dari mulutnya. Oh, sekarang kau bawa-bawa Sarah? Kau lupa siapa yang membisikkan racun di telingaku setiap malam supaya aku meninggalkan dia? Kau sama kotornya denganku. Vina, tanganmu juga berdarah. Setidaknya aku tidak munafik, balas Vina. Aku menyesal mengenalmu. Rumah ini benar. Ada yang salah denganmu. Kaulah sumber sial di sini. Pertengkaran itu berlangsung hebat. Barang-barang berterbangan. Vas bunga pecah. Bantal-bantal dilempar. Kata-kata kasar dan sumpah serapah memenuhi ruangan yang seharusnya menjadi simbol kesuksesan mereka. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi panggilan, sayang. Yang tersisa hanya kecurigaan, ketakutan, dan ego yang terluka. Malam itu, mereka tidur terpisah. Doni mengunci diri di kamar tidur utama, memindahkan lemari laci untuk mengganjal pintu, takut Vina masuk dan menusuknya saat tidur. Dia juga meletakkan tongkat golf di samping tempat tidur. Vina meringkuk di kamar tamu di lantai bawah, menangis terseduh-seduh sambil memeluk lutut. Dia merasa diawasi oleh dinding-dinding rumah itu. Dia merasa terjebak di antara suami yang menurutnya psikopat dan hantu istri pertama yang gentayangan. Di layar monitor markas rahasianya, Sarah mematikan audio. Dia tidak perlu mendengar lagi. Dia melihat Doni yang ketakutan memegang tongkat golf, dan Vina yang hancur mentalnya. Perpecahan selesai, ucap Sarah datar. Dia mengetukkan jarinya di meja. Sekarang, saatnya memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Sarah menoleh ke arah kalender digital di dinding. Ramalan cuaca untuk besok malam. Badai petir hebat. Waktu yang sempurna. Gumamnya. Langit di atas villa Eklipsa sehitam tinta. Angin menderu kencang dari arah laut, menghantam tebing karang dan membuat kaca-kaca jendela villa bergetar halus. Kilat menyambar sesekali, menerangi kegelapan dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti suara guntur yang menggelegar laksana ledakan bom. Doni mondar-mandir di ruang tamu. Dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak peduli lagi dengan Vina. Dia tidak peduli dengan hantu atau sabotase. Dia butuh uang tunai, dan dia butuh keluar dari tempat ini sekarang juga. Siang tadi, dia diam-diam menghubungi seorang broker properti pasar gelap. Tipe orang yang mau membeli aset mewah dengan harga miring tanpa banyak bertanya soal surat-surat. Orang itu berjanji datang malam ini untuk melihat kondisi rumah. Ayo cepatlah, gumam Doni sambil melirik jam tangan mewahnya. Vina keluar dari kamar tamu dengan wajah kusut. Matanya sembab. Dia melihat Doni yang tampak gelisah. Kau mau kemana? Tanya Vina curiga. Bukan urusanmu, jawab Doni ketus. Aku mau menjual rumah sialan ini dan pergi dari sini. Kau bisa membusuk di sini kalau kau mau. Kau mau menjualnya tanpa persetujuanku? Kita belum menikah resmi. Tapi aku punya hak. Kau tidak punya hak apa-apa, bentak Doni. Kau cuma parasit. Belum sempat Vina membalas. Lampu sorot mobil menembus gerbang depan. Broker itu datang. Doni segera berlari ke pintu depan, memasang wajah ramah yang dipaksakan. Seorang pria bertubuh tambun dengan jas hujan kuning turun dari mobil. Dia memandang kagum ke arah bangunan villa Eklipsa yang megah. Pak Doni? Rumah yang luar biasa, teriak pria itu mengalahkan suara angin. Ya, silakan masuk. Kita bicara di dalam. Ajak Doni, ingin segera menyelesaikan transaksi. Namun, saat pria itu baru saja melangkahkan satu kakinya ke teras, sesuatu terjadi. Suara sirine rendah berbunyi. Lampu-lampu taman yang elegan mendadak berubah warna menjadi merah darah. Apa itu? Tanya si broker kaget, mundur selangkah. Di dalam pusat kendali villa Eklipsa,
Sarah menekan tombol besar berwarna merah di layar tabletnya yang bertuliskan Protocol, Fortress. Suara mekanik yang berat terdengar dari segala penjuru rumah. Klang! Dari balik panel-panel tersembunyi di atas setiap jendela dan pintu, plat baja setebal 5 inci turun dengan kecepatan tinggi. Seperti kelopak mata raksasa yang menutup. Satu persatu akses keluar rumah itu tertutup logam dingin. Pintu utama tempat Doni berdiri tiba-tiba meluncurkan teralis besi otomatis. Doni melompat mundur tepat waktu. Tapi si broker yang berada di luar teras terkejut setengah mati. "Pak, apa-apaan ini? Anda mau menjebak saya?" teriak si broker ketakutan. Melihat rumah itu berubah menjadi benteng militer dalam hitungan detik. Nyali si broker ciut. Dia tidak jadi masuk. Dia berlari kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan tancap gas meninggalkan villa itu secepat kilat. "Tunggu! Jangan pergi! Ini cuma error! Tunggu!" teriak Doni sambil menggedor-gedor kaca pintu utama yang kini sudah terlapisi baja. Mobil itu menghilang di tikungan. Doni sendirian. Terkurung. "Doni, apa yang terjadi?" Suara Vina bergetar hebat di belakangnya. Doni berbalik. Ruang tengah itu kini gelap gulita karena seluruh jendela tertutup baja. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu indikator darurat di lantai yang berwarna merah redup. "Listriknya mati," desis Doni. Dia mencoba menyalakan saklar. Tidak ada respon. Mereka terjebak dalam kegelapan, di tengah badai, di dalam rumah yang terkunci rapat. Tiba-tiba, sistem audio rumah menyala. Bukan suara musik, bukan suara bisikan. Kali ini suaranya jelas, keras, dan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Itu adalah suara Sarah, tetapi terdengar sedikit digital, tanpa emosi, seperti suara dewa yang berbicara dari langit. "Selamat malam. Tamu tak diundang." Vina menjerit, menutup mulutnya dengan tangan. Doni membelalak, kakinya lemas. Dia kenal suara itu. Itu suara istrinya. "Kalian pikir kalian adalah pemilik tempat ini? Kalian salah. Kalian hanyalah hama." "Sarah?" panggil Doni. Suaranya pecah. "Sarah, kau masih hidup?" Tidak ada jawaban verbal. Sebagai gantinya, layar televisi LED raksasa berukuran 85 inci di dinding ruang keluarga menyala sendiri. Cahayanya menyilaukan di ruangan yang gelap itu. Di layar, muncul sebuah rekaman video. Kualitasnya tajam dan jernih. Latar videonya adalah ruang ICU rumah sakit. Doni dan Vina melihat diri mereka sendiri di layar. Mereka melihat diri mereka berdiri di samping tempat tidur Sarah yang terbaring koma. Mereka melihat Doni membelai rambut Sarah palsu. Mereka melihat senyum licik Vina. Dan kemudian, suara itu terdengar, diperkuat oleh speaker kualitas bioskop rumah itu. "Kalau dia sudah mati, semuanya milik kita." Vina jatuh terduduk di lantai, menangis histeris sambil menutup telinganya. "Tidak! Matikan! Matikan!" Di video itu, kamera menzoom ke wajah Sarah yang terpejam, lalu beralih ke Vina yang berkata, "Aku tidak sabar, sayang. Rumah pintarnya, asetnya, semuanya." Rekaman itu diputar berulang-ulang. Setiap kata-kata jahat mereka bergema, menghantam mental mereka seperti palu godam. Doni menatap layar itu dengan horor. Dia tahu. Dia mendengar semuanya. "Sistem, buka pintunya!" teriak Doni. Rasa takutnya berubah menjadi kepanikan liar. Dia mengambil kursi kayu berat dan menghantamkannya ke arah jendela yang tertutup baja. Brak! Kursi itu hancur berkeping-keping. Baja itu bahkan tidak penyok sedikit pun. Tidak ada jalan keluar. "Doni," suara Sarah kembali terdengar. "Kalian menginginkan rumah ini sampai mati, bukan? Sekarang, keinginan kalian terkabul. Rumah ini akan menjadi peti mati kalian." Kipas ventilasi udara mendadak berputar kencang. Suaranya menderu seperti mesin jet. Suhu ruangan mulai naik perlahan. Lampu merah berkedip semakin cepat. Vina merangkak mendekati Doni, mencengkeram kaki celananya. "Doni, lakukan sesuatu. Kita akan mati di sini. Hantu Sarah akan membunuh kita." Doni menendang Vina menjauh. "Diam kau. Ini bukan hantu. Ini pasti rekaman otomatis. Ada orang yang mengendalikannya."
Doni berlari ke arah panel kontrol utama di dinding dekat dapur. Dia berusaha membongkar panel itu dengan tangan kosong, merobek kabel-kabelnya sampai jari-jarinya berdarah. Percikan api keluar, menyengat tangannya, tapi sistem penguncian tetap aktif. "Halo, Doni." Suara itu berubah. Kali ini bukan lewat speaker umum. Suara itu muncul dari speaker kecil di panel yang sedang dirusak Doni. "Berhenti berusaha." Kode lockdown ini ditulis dengan enkripsi tingkat militer. "Kau tidak akan bisa membukanya." Doni mundur. Napasnya tersengal. Dia menatap kamera CCTV di sudut plafon. Lensa kamera itu bergerak, mengikuti gerakannya. Lampu merah kecil di kamera itu berkedip, seolah sedang mengedipkan mata padanya. "Siapa kau?" bisik Doni. Layar TV berubah gambar. Video rumah sakit menghilang. Layar menjadi hitam sejenak. Lalu perlahan muncul sebuah logo, Eclipsa Architecture. Dan di bawahnya, sebuah tulisan muncul perlahan, huruf demi huruf. "Sang arsitek telah kembali." Guru menggelegar di luar, seolah menyetujui pernyataan itu. Di dalam benteng baja itu, Doni dan Vina terperangkap dengan dosa-dosa mereka, menunggu hukuman yang sesungguhnya dimulai. Kepanikan di dalam ruang tengah Villa Eclipsa yang terkunci rapat itu sudah mencapai titik didih. Udara terasa berat, bukan hanya karena ventilasi yang mendero kencang, tetapi karena ketakutan yang mencekik leher Doni dan Vina. Mereka seperti tikus yang terperangkap dalam kotak kaca, berlarian tanpa arah, memukul dinding baja yang dingin, dan berteriak pada kekosongan. Tiba-tiba, suara bising dari sirine berhenti total. Hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah desah napas Vina yang putus-putus dan detak jantung Doni yang menggila. Di tengah ruangan, tepat di atas meja kopi marmer yang retak karena lemparan benda tadi, sebuah perangkat kecil yang tersembunyi di balik ornamen langit-langit menembakkan seberkas cahaya biru ke bawah. Cahaya itu berputar, memadat, dan membentuk sebuah siluet. Partikel-partikel cahaya menyatu, membentuk sosok wanita yang duduk santai dengan kaki menyilang. "Itu Sarah." Vina menjerit tertahan, merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Doni mematung, matanya terbelalak tak percaya. Proyeksi hologram itu begitu nyata, seolah Sarah benar-benar ada di sana, terbuat dari cahaya dan hantu. Wajahnya tenang, tidak pucat seperti mayat, melainkan segar bugar, mengenakan blazer hitam favoritnya dan tatapan mata yang tajam menghunus. "Kalian terlihat berantakan." Suara Sarah bergema dari seluruh penjuru ruangan, jernih dan penuh otoritas. "Sarah!" Doni tergagap, lututnya goyah. Kau hantu? Atau aku sudah gila?" Hologram Sarah tersenyum miring, sebuah senyum yang tidak pernah Doni lihat sebelumnya. Senyum predator yang sedang bermain dengan makanannya. "Hantu? Sayang sekali, Doni. Hantu tidak bisa meretas rekening bank. Hantu tidak bisa membatalkan polis asuransi." Doni terkesiap. "Apa maksudmu?" Sarah menggerakkan tangannya di udara, seolah sedang menyapu layar tak terlihat. Di layar TV raksasa di belakang Doni, tampilan berubah. Muncul deretan angka dan grafik perbankan. "Kau pikir aku tidak tahu rencanamu?" lanjut Sarah. "Sejak kau mulai memalsukan tanda tanganku di berkas perusahaan bulan lalu, aku sudah tahu. Kau ingin menjual Villa Eclipsa? Sayang sekali, sertifikat rumah ini terikat pada trust fund yang hanya bisa diakses oleh sidik jariku yang hidup. Dan uang tunai yang kau harapkan dari asuransi kematianku? Dibatalkan. Karena secara hukum, aku masih hidup." Angka di layar TV menunjukkan saldo rekening bersama Doni dan Sarah. Angkanya bergerak turun dengan kecepatan kilat. Digit demi digit menghilang seolah dimakan rayap digital, hingga akhirnya berhenti di angka 0 besar. "Aset likuid? Sudah kutransfer ke rekening offshore di Cayman Island yang bahkan tidak bisa dilacak oleh pengacara termahalmu. Kau bangkrut, Doni." "Sin. No. Tidak." Doni meraung, berlari ke arah hologram itu dan mencoba mencekiknya. Namun, tangannya hanya menembus cahaya biru itu. Dia terhuyung jatuh menembus tubuh Sarah yang tak berwujud, tersungkur di lantai. "Kembalikan uangku. Itu hakku." "Hakmu?" Sarah tertawa, tawa yang dingin dan menusuk tulang. "Hakmu hanyalah apa yang kau bawa saat masuk ke hidupku,
ketamakan dan kebohongan. Sarah kemudian menoleh ke arah Vina yang masih meringkuk di sudut. Dan kau, Vina, sahabatku tersayang, kau menginginkan hidupku, kan? Kau ingin suamiku, rumahku, bajuku? Kau sudah mendapatkan suamiku. Silakan ambil sampah itu. Tapi kau tidak akan pernah keluar dari rumahku. Vina menangis histeris, menyatukan kedua tangannya memohon. Sarah, maafkan aku. Aku hilaf. Doni yang memaksaku. Sumpah, Sarah, lepaskan aku. Aku tidak mau mati di sini. Terlambat untuk memohon. Vina, jawab Sarah datar. Kalian berdua adalah parasit. Dan rumah ini punya sistem pembersihan hama otomatis. Tiba-tiba, lampu ruangan berubah menjadi merah pekat yang berkedip cepat. Suara alarm yang berbeda berbunyi. Kali ini lebih mendesak, lebih menakutkan. Suara wanita robotik dari sistem rumah terdengar. Peringatan. Kebocoran gas beracun terdeteksi di ruang utama. Kadar oksigen menurun. Inisiasi protokol sterilisasi dalam 3 menit. Dari sela-sela ventilasi di lantai, asap putih tebal mulai menyembur keluar dengan suara mendesis PSHHTTT. Asap itu bergulung-gulung, dengan cepat memenuhi lantai dan naik ke udara. Baunya sedikit menyengat, seperti belerang bercampur bahan kimia. Gas! Teriak Doni panik. Dia menutup hidungnya dengan lengan baju. Dia mau meracuni kita. Sarah, kau gila. Ini pembunuhan. Ini keadilan. Doni, balas hologram Sarah yang mulai memudar tertutup asap. Nikmatilah napas terakhir kalian bersama. Vina batuk-batuk hebat. Matanya perih. Dia merasa tenggorokannya tercekik. Psikologisnya yang sudah hancur membuatnya percaya bahwa asap itu benar-benar gas saraf mematikan. Padahal itu hanyalah stage smoke, asap panggung yang tidak berbahaya, dicampur sedikit bubuk lada untuk efek batuk. Tapi bagi mereka, ini adalah akhir. Prosedur keselamatan darurat diaktifkan. Suara sistem kembali terdengar. 1 masker oksigen darurat diturunkan. 1 panel kecil di langit-langit terbuka. Sebuah masker oksigen tunggal dengan tabung kecil jatuh menggantung tepat di tengah ruangan. Berayun-ayun mengejek di antara Doni dan Vina. Hanya 1. Untuk sesaat. Waktu seolah berhenti. Doni dan Vina saling bertatapan. Di mata mereka, tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi persekongkolan. Yang ada hanyalah insting bertahan hidup yang paling purba dan buas. Itu punyaku, jerit Vina. Dia melompat bangkit dan berlari menuju masker itu. Minggir, bentak Doni. Dia menerjang Vina dari samping, mendorong wanita itu hingga terpental menabrak sofa. Doni melompat menggapai masker itu. Tapi Vina yang sudah dikuasai adrenalin ketakutan menarik kaki Doni. Doni jatuh tersungkur. Wajahnya menghantam lantai keras. Dasar bajingan egois. Biarkan aku hidup. Vina mencakar wajah Doni, menancapkan kukunya ke pipi pria itu hingga berdarah. Lepaskan, gila. Doni menendang perut Vina dengan keras. Vina terbatuk, meringkuk kesakitan. Tapi tangannya tetap mencengkeram celana Doni, menahannya agar tidak bisa berdiri. Mereka bergumul di lantai seperti binatang liar, saling pukul, saling jambak, dan saling maki di tengah kabut asap putih dan lampu merah yang berkedip. Masker oksigen itu terayun-ayun di atas mereka, tak tersentuh. Aku suamimu. Aku kepala keluarga. Aku harus hidup. Teriak Doni sambil menampar Vina. Kau iblis. Kau yang menyeret aku ke sini. Balas Vina, menggigit lengan Doni sekuat tenaga. Hologram Sarah masih ada di sana, samar-samar di balik asap, menonton pertunjukan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melihat betapa rapuhnya ikatan mereka. Dia melihat betapa mudahnya, cinta sejati, mereka hancur hanya karena 1 masker oksigen. Sifat asli mereka, egois, kejam, dan pengecut, terpampang jelas. Akhirnya, Doni berhasil memukul kepala Vina dengan sisa tenaga. Vina terkulai lemas, setengah pingsan. Dengan napas tersengal dan wajah penuh darah cakaran, Doni berdiri sempoyongan, menggapai masker oksigen itu. Dia menempelkan masker itu ke wajahnya, menghirup dalam-dalam, berharap mendapatkan udara bersih. Tapi tidak ada oksigen yang keluar.
Masker itu hanyalah properti kosong. Tidak terhubung ke tabung manapun. Doni terbelalak. Dia menghisap lagi, dan lagi, tapi hanya asap putih yang masuk. Rasa putus asa yang sesungguhnya menghantamnya. Dia menatap ke arah hologram Sarah. Sarah menggelengkan kepala pelan. Menyedihkan, bisiknya. Doni jatuh berlutut. Mentalnya runtuh total. Dia melihat Vina yang pingsan, melihat darah di tangannya sendiri, dan menyadari bahwa dia sudah kalah telak. Rasa takut yang begitu besar, ditambah efek hiperventilasi dan asap panggung yang pekat, membuat pandangan Doni menggelap. Dia ambruk di samping Vina, tidak sadarkan diri, dikelilingi oleh asap yang terus mengepul dan tawa halus Sarah yang perlahan menghilang bersamaan dengan padamnya hologram. Malam penghakiman telah selesai. Badai telah berlalu. Matahari pagi yang hangat mulai merangkak naik dari ufuk timur, menyinari tetesan air hujan yang masih menempel di dedaunan taman Villa Eclipsa. Laut di bawah tebing kembali tenang, memantulkan warna biru langit yang cerah. Kontras dengan keindahan pagi itu, di depan gerbang villa, suasana hiruk-pikuk terjadi. 2 mobil patroli polisi dan 1 ambulans diparkir melintang dengan lampu rotator yang masih menyala bisu. Mereka datang karena panggilan otomatis dari sistem keamanan rumah yang melaporkan adanya percobaan pembunuhan dan gangguan mental penghuni. Komandan polisi memberi isyarat kepada timnya. Hati-hati. Laporan menyebutkan subjek mungkin bersenjata dan berbahaya. Mereka mendekati pintu utama yang berlapis baja. Tepat saat polisi hendak mendobrak, terdengar bunyi klik mekanis yang halus. Pelat-pelat baja yang menutupi jendela dan pintu perlahan terangkat naik. Benteng itu membuka dirinya sendiri, mempersilakan penegak hukum masuk. Pintu utama terbuka lebar secara otomatis. Para polisi masuk dengan senjata teracung, waspada terhadap segala kemungkinan. Namun, pemandangan yang menyambut mereka di ruang tengah bukanlah baku tembak atau penyanderaan. Ruangan itu kacau balau. Perabotan hancur berantakan. Pecahan kaca dan keramik berserakan di mana-mana. Di tengah ruangan, meringkuk di sudut dekat perapian mati, terdapat 2 sosok manusia yang menyedihkan. Doni dan Vina. Mereka masih hidup, tetapi sorot mata mereka kosong. Pakaian mereka robek-robek. Wajah Doni penuh goresan kering, dan rambut Vina kusut masai seperti sarang burung. Saat polisi mendekat, mereka tidak melawan. Mereka justru gemetar hebat. Saling berpelukan erat, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang melumpuhkan akal sehat. Jangan matikan lampunya. Gumam Doni dengan suara serak. Matanya liar menatap sekeliling ruangan, mencari kamera CCTV. Dia selalu melihat. Hantunya. Bisik Vina. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Dia menunjuk ke ruang kosong di tengah ruangan. Sarah ada di sana. Sarah mau masker oksigennya. Seorang paramedis mendekat perlahan. Pak, Bu, kalian bisa dengar saya? Vina menjerit histeris saat paramedis itu menyentuh bahunya. Jangan gas lagi. Ampun Sarah, aku tidak akan mengambil suamimu lagi. Ampun. Doni ikut meracau, menangis seperti anak kecil. Uangnya hilang. Angkanya dimakan rayap 0, semuanya 0, ampuni aku. Polisi saling pandang dengan bingung. Tidak ada jejak gas beracun. Tidak ada orang lain di rumah itu. Hanya 2 orang yang tampak seperti baru saja melihat neraka. Bawa mereka. Perintah komandan polisi. Mereka mengalami gangguan jiwa berat. Bawa ke fasilitas psikiatri untuk evaluasi. Dan periksa rumah ini. Pastikan tidak ada mayat yang disembunyikan. Doni dan Vina dipapah keluar menuju ambulans. Mereka tidak meronta, hanya terus menggumamkan kata-kata yang tidak masuk akal tentang rumah yang hidup, dinding yang berbicara, dan mayat yang bangkit kembali. Saat sinar matahari mengenai wajah mereka menyipitkan mata ketakutan, seolah cahaya itu akan membakar mereka. Warga sekitar yang penasaran mulai berkumpul di luar gerbang. Berbisik-bisik melihat pasangan sombong yang baru pindah itu kini digiring masuk ke mobil ambulans dengan jaket pengekang. Reputasi Doni hancur. Hidup Vina musnah. Dan tak ada satupun yang percaya cerita mereka tentang hantu teknologi. Diagnosa dokter nantinya akan sederhana. Folie à deux,
Kegilaan bersama yang dipicu oleh rasa bersalah dan paranoia akut akibat pembunuhan yang mereka rencanakan sendiri. Jauh dari kerumunan itu, di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke jalan keluar kompleks villa, sebuah mobil sport berwarna perak terparkir rapi. Kaca jendelanya gelap, menyembunyikan penumpangnya dari dunia luar. Di dalam mobil, Sarah menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Dia mengenakan trench coat hitam yang elegan. Wajahnya tampak lebih segar daripada sebelumnya, meski ada gurat kelelahan di matanya. Di kursi kemudi, Dr. Adrian duduk dengan tenang. Tangannya memegang setir dengan santai. Sarah melihat ambulans itu melintas, membawa pergi masa lalunya yang kelam. Dia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang dia rasakan adalah kelegaan yang sunyi. Sebuah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. "Kau yakin tidak mau menemuinya terakhir kali?" tanya Adrian pelan. Sarah menggeleng. "Tidak perlu. Doni yang kucintai sudah mati saat dia berbisik di ruang ICU itu. Pria yang ada di ambulans itu hanyalah orang asing yang sakit jiwa." Sarah mengangkat tangan kirinya. Di jari manisnya, cincin pernikahan berlian yang dulu sangat dia banggakan kini terasa berat dan mencekik. Dia melepaskan cincin itu perlahan. Dia menatapnya sebentar. Sebuah simbol janji yang dikhianati. Sebuah lingkaran logam yang menjadi saksi bisu kenaifannya selama ini. Dia membuka jendela mobil. Angin pagi yang segar menerpa wajahnya. Dengan gerakan ringan, Sarah melemparkan cincin itu keluar. Cincin itu berkilau sebentar tertimpa sinar matahari, melayang di udara, sebelum akhirnya jatuh dan hilang di antara semak-semak liar di pinggir jalan.